Halo Sobat Iden, bersama saya Ratu di iDialog, Identitas Berdialog. Sobat Iden, tahu nggak sih kalau di kampus kita ada pusat bimbingan konseling? Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk mengenal PBK lebih jauh bersama Ibu Elvita Belani, SPC MSC. Halo Ibu, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai melangkah lebih jauh, Ibu bisa menyapa teman-teman yang sedang menonton di rumah. Halo, selamat sore Sobat Iden. Ibu, dari informasi yang kami dapatkan, belum banyak Sivitas Unhas yang mengetahui mengenai pusat bimbingan konseling. Nah, mungkin Ibu boleh menjelaskan apa itu PBK? Oke, iya. Iya sebenarnya sayang sekali ya kalau misalnya pusat bimbingan dan konseling itu belum terlalu dikenal oleh Sivitas Akademika Unhas. Jadi sebenarnya di Unhas itu ada fasilitas untuk yang namanya PBK atau pusat bimbingan dan konseling yang merupakan layanan gratis untuk seluruh Sivitas Akademika Unhas, termasuk tenaga kependidikan, dosen maupun mahasiswa. Jadi kami memberikan layanan dalam bentuk dukungan psikososial kepada seluruh Sivitas Akademika Unhas dengan tujuan supaya mereka bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dan bisa berfungsi dan berkontribusi untuk masyarakat. Baik Ibu, kemudian PBK itu kan pusat bimbingan konseling. Lalu layanan konseling apa saja yang ditawarkan oleh PBK Unhas? Oke, kita punya layanan yang paling aktif sekarang itu adalah layanan konseling pribadi, di mana kita memberikan layanan satu lawan satu gitu. Jadi satu kliennya, satu konselornya. Tapi kita juga membuka layanan konseling kelompok. Kemudian kita juga memberikan semacam pelatihan-pelatihan seperti itu. Tapi untuk sampai sekarang yang paling aktif itu adalah bimbingan konseling individu. Baik Ibu, dari layanan yang Ibu tadi sebutkan, bagaimana cara Sivitas Akademika Unhas bisa mengakses layanan tersebut? Oke, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa langsung datang ke sini. Tempatnya itu ada di bawah Perpus Pusat. Kemudian bisa juga follow Instagramnya kami di @pbkunhas. Di situ kita ada link untuk melakukan pendaftaran online. Kemudian untuk informasi terkait dengan layanan-layanan yang ada di psikologi juga bisa diakses di websitenya Unhas di pbk.unhas.ac.id. Baik Ibu, jadi layanan konseling yang diberikan oleh PBK Unhas tidak hanya bisa diakses secara langsung datang ke sini, tapi bisa juga secara online ya Ibu? Iya, jadi untuk pendaftarannya bisa secara langsung, bisa secara online. Terus dulu kita itu konselingnya hanya langsung ya, tapi mengingat ada pandemi dan ada orang tetap butuh konseling, kita juga membuka konseling online. Kalau sekarang kita memberikan pilihan kepada konselingnya atau kliennya, apakah mereka lebih nyaman untuk online, lebih nyaman untuk chatting, lebih nyaman untuk telepon, Zoom, ataupun langsung ketemu langsung. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan tersebut. Baik Ibu. Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya Bu, apakah jika Sivitas Akademika Unhas ingin melakukan konseling di PBK, ada biaya yang dipungut Ibu? Nggak ada, gratis ya, jadi perlu digarisbawahi, jangan takut untuk konsekuensi biayanya karena pelayanannya ini bersifat gratis. Baik, lantas untuk prosedurnya Ibu, bagaimana prosedur jika ingin melakukan layanan? Apakah ada berkas-berkas yang harus dibawa mungkin? Oke. Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada sama sekali. Jadi cukup datang saja ke sini, nanti akan ada formulir untuk diisi. Kalau misalnya nggak sempat datang, juga bisa diakses secara online. Ada linknya di websitenya ada, di Instagramnya ada. Itu nanti akan ada beberapa pertanyaan, karena pertanyaan itu akan menentukan kasus itu akan ditangani oleh siapa. Jadi seperti itu. Jadi kami berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan supaya semakin mudah untuk diakses. Jadi karena kalau misalnya datang ke sini takutnya jauh dan lain-lain sebagainya, begitu sekarang bisa online.
seperti itu. Baik, tadi seperti yang sudah Ibu singgung sedikit, siapakah yang akan menangani orang-orang yang nantinya akan datang berkonsultasi ke sini, Ibu? Oke, jadi di sini itu kita punya, jadi strukturnya seperti ini, ada saya sebagai ketuanya, kemudian di sini ada konselor yang jaga itu maksudnya shift dari pagi sampai sore itu Pak Putra. Kemudian kita juga punya untuk kasus-kasus klinis, kita juga punya psikolog klinis yang akan menangani kasus-kasus klinis begitu. Kemudian kita juga punya konselor di setiap universitas, di setiap fakultas. Jadi cukup banyak kok tenaga ahli yang bisa menangani kasus-kasus atau masalah-masalah yang sedang mahasiswa risaukan atau galaukan. Baik Ibu, kalau mengenai jam operasional, baik konseling yang diadakan secara langsung atau online itu bagaimana Ibu? Jam operasional kita ikut jam kantor ya, dari jam 8 sampai jam 4. Seperti itu, kecuali kalau misalnya nanti setelah buat janji dengan konselornya akan ada janji di luar jam itu nanti pembicaraannya antara konselor dan konselor. Tapi untuk pertemuan pertama kita bukanya jam operasional sesuai jam kantor. Berapa kali biasanya para klien datang untuk melakukan konseling Ibu? Apakah ada yang sekali mungkin sudah cukup, atau jika datang mungkin harus datang lagi pekan depannya atau di jadwal-jadwal tertentu? Oke, itu sangat tergantung sama kasusnya ya, dan juga tergantung dengan kebutuhan dari klien. Jadi itu akan dibicarakan pada saat konsultasi. Biasanya sih 1 kali sudah cukup. Tapi ada juga yang 1 kali sudah cukup, kemudian datang dengan masalah yang lain juga dipersilahkan. Atau misalnya kita butuh progres dan kita mau datang dalam beberapa minggu untuk melihat progresnya sudah sejauh mana, itu berarti datangnya lebih dari 1 kali. Jadi sangat tergantung kasusnya seperti apa. Selanjutnya Ibu, banyak sekali stigma yang beredar di masyarakat bahwa orang-orang yang datang mengunjungi tempat bimbingan konseling itu adalah mereka yang mungkin memiliki banyak masalah, bahkan tidak sedikit orang yang menganggap mereka stres, gila. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Oke, menarik ya. Sebenarnya sangat disayangkan ya, karena orang yang nggak punya masalah itu menurut saya adalah orang yang nggak hidup ya. Karena kalau misalnya kita selalu menghindar masalah, berarti kita nggak pernah mencoba menantang diri kita cukup keras begitu untuk berkembang. Kalau kita mau berkembang, kita mau keluar dari zona nyaman, pasti akan ada masalah yang kita hadapi. Nah, jadi pertama kalau ada orang yang punya banyak masalah, justru sebetulnya orang ini adalah orang-orang yang mau menantang dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman atau ada faktor eksternal yang membuat kita mengalami stres atau tekanan, begitu kita pasti butuh dukungan sosial ya. Kita ini manusia begitu, nggak ada manusia satupun kayaknya ya so far yang tidak butuh dukungan orang lain. Nah, kita pasti butuh dukungannya orang lain dalam hal membantu kita melihat dari sudut pandang yang lain, membantu kita supaya kita kadang kalau kita punya masalah itu, kalau misalnya kita terlalu fokus sama sudut pandangnya kita itu nggak bisa cari solusinya. Kadang kita butuh curhat sama temannya kita. Tapi kalau kita curhat sama temannya kita, kadang nggak terlalu menyelesaikan masalah ya, bahkan mungkin justru memperbesar masalah ya. Nah, kalau misalnya di PBK itu curhatnya dengan orang yang profesional. Jadi PBK itu bukan untuk orang yang bermasalah sih sebenarnya. Justru menurut saya PBK itu adalah orang-orang yang berani dan mau untuk mengembangkan potensi dirinya. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apa strategi Ibu sebagai Ketua PBK ini untuk meningkatkan layanan yang diberikan oleh PBK? Oke, kita sekarang fokus ke bagaimana bagaimana supaya bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan layanannya kita. Kemudian kalau misalnya sudah datang ke sini pasti akan dikasih lembar evaluasi, dan itu penting banget bagi kita supaya kita tahu kira-kira layanannya perlu diapakan ya, supaya orang yang datang itu menjadi semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan walaupun kita sadar ya bahwa kadang orang nggak nyaman
ketika datang ke sini diketahui oleh orang lain ya. Tapi kita juga sangat berharap ya orang yang pernah datang ke sini tuh mengendorse kita begitu, bahwa ini tuh nggak seperti bayangan yang yang buruk-buruk tentang PBK seperti itu. Baik Ibu, mungkin yang terakhir, apa harapan Ibu ke depannya untuk Pusat Bimbingan Konseling Unhas? Sebenarnya harapannya adalah kita bisa semakin berkontribusi ya untuk Sivitas Akademika Unhas, semakin bisa meningkatkan layanan yang kita berikan supaya bisa semakin membantu Sivitas Akademika Unhas untuk mengoptimalkan potensinya masing-masing. Kalau jangka pendeknya yang paling dekat adalah kita harapannya adalah layanan ini bisa semakin diketahui oleh Sivitas Akademika Unhas. Baik Ibu, sekian. Terima kasih Bu Vita sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara hari ini bersama kami. Terima kasih juga Ratu atas waktunya. Sobat Iden, semoga sekarang Sobat Iden sudah lebih tahu banyak mengenai pusat bimbingan konseling yang ada di Unhas. Untuk info lebih lanjut, boleh datang ke situs web pbk.unhas.ac.id. Terima kasih, sampai bertemu di Identitas Berdialog selanjutnya.